Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel yang membawa kalian keliling dunia lewat layar. Inilah Murid Geo. Kali ini, kita akan menjelajahi sebuah negara yang mungkin belum sering kalian dengar namanya, namun menyimpan banyak sekali keindahan dan kejutan. Selamat datang di negara Latvia. Sebuah negara kecil di kawasan Baltik yang terletak di antara Estonia dan Lituania. Berbatasan langsung dengan Laut Baltik yang dingin dan memesona. Negara ini mungkin kecil dalam ukuran, tapi besar dalam semangat, sejarah, dan budaya. Dari hutan-hutan lebat yang menutupi hampir separuh wilayahnya, hingga bangunan-bangunan kuno bergaya Art Nouveau yang menjulang di ibu kota Riga, Latvia punya segalanya untuk membuat kita kagum. Bukan hanya itu, Latvia juga punya kisah panjang tentang perjuangan kemerdekaan, kekayaan budaya rakyatnya yang menjaga bahasa dan tradisi leluhur, hingga perannya sebagai negara anggota Uni Eropa dan NATO yang strategis di kawasan Eropa Timur. Jadi, bersiaplah untuk perjalanan seru dan penuh wawasan, karena kita akan menyelami lebih dalam tentang geografi, sejarah, budaya, hingga dinamika politik dan ekonomi Latvia yang membentuk wajahnya hari ini. Selamat menyimak, dan stay tune ya! Para pelajar semuanya, saatnya kita menjelajahi bentang alam yang membentuk jiwa negara ini. Inilah geografi Latvia, negeri yang anggun dan hijau di kawasan Baltik. Latvia terletak di Eropa Timur Laut, dan merupakan salah satu dari 3 negara Baltik bersama Lituania dan Estonia. Secara geografis, Latvia berbatasan langsung dengan Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di timur, dan Belarus di tenggara. Serta memiliki garis pantai yang indah sepanjang lebih dari 500 km yang menghadap ke Laut Baltik di barat. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 64.589 km persegi, menjadikannya lebih luas daripada negara tetangganya Estonia, namun sedikit lebih kecil dibanding Lituania. Ibu kotanya adalah Riga, yang juga menjadi kota terbesar, pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan negara ini. Dengan populasi sekitar 1,8 juta jiwa, hampir sepertiga dari total penduduk Latvia tinggal di Riga, menjadikannya salah satu ibu kota paling dinamis di Eropa Timur. Topografi Latvia didominasi oleh dataran rendah dan hutan lebat yang menutupi lebih dari 50% wilayah negaranya. Ini menjadikan Latvia salah satu negara dengan tingkat kehutanan tertinggi di Eropa. Wilayahnya juga dipenuhi dengan sungai-sungai besar, seperti Sungai Daugava yang mengalir melintasi Riga dan menjadi jalur air historis yang penting sejak zaman Viking. Di sisi lain, Latvia memiliki lebih dari 3.000 danau, rawa-rawa alami, serta kawasan lahan basah yang unik, menjadikannya surga bagi para pencinta alam dan pengamat burung. Di bagian timur, terdapat wilayah yang dikenal sebagai Latgale, dikenal karena danau-danaunya yang indah dan budaya Katolik yang kuat, berbeda dari wilayah lain yang mayoritas Lutheran. Latvia memiliki iklim maritim sedang, dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang cukup dingin, terutama di wilayah pedalaman. Cuaca di Latvia sangat dipengaruhi oleh Laut Baltik, yang membawa angin lembab dan perubahan musim yang terasa jelas. Bahasa resmi Latvia adalah bahasa Latvia, Latvieu Valoda, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Baltik dan hanya dituturkan oleh sekitar 2 juta orang di seluruh dunia, menjadikannya salah satu bahasa yang paling dilindungi di Eropa. Mata uang resmi Latvia adalah Euro (EUR), sejak negara ini bergabung dengan zona Euro pada tahun 2014. Latvia sendiri telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 2004, dan juga tergabung dalam NATO, serta berbagai organisasi internasional lainnya. Nah, berbicara soal tempat ikonik, Latvia punya banyak banget destinasi yang menakjubkan. Kita mulai dari Riga's Old Town, Vekriga, kawasan kota tua yang merupakan situs warisan dunia UNESCO,
terkenal dengan arsitektur Art Nouveau-nya yang luar biasa. Kemudian ada Istana Rundle, mahakarya arsitektur barok yang dikelilingi taman ala Versailles. Di pantai barat, terdapat Taman Nasional Seltere, kawasan hutan purba yang menjadi rumah bagi spesies langka. Jangan lupakan juga Gauja National Park, dikenal sebagai Swissnya Latvia, tempat tebing batu pasir, kastil abad pertengahan, dan jalur hiking yang memukau menyatu jadi satu. Dan jika kamu ingin melihat pantai Baltik yang tenang, kota Jermala adalah tempat yang sempurna, resor pinggir laut yang ramai saat musim panas. Nama Latvia berasal dari kata Latgalians, salah satu suku Baltik kuno yang tinggal di wilayah ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka adalah bagian penting dalam pembentukan identitas bangsa Latvia yang kita kenal sekarang. Fakta unik lainnya, Latvia punya tradisi Lego saat titik balik matahari musim panas, di mana masyarakat merayakan malam terpanjang dalam setahun dengan lagu rakyat, tarian, dan api unggun besar. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan orang Latvia dengan alam. Dengan hutan yang luas, danau yang tenang, dan sejarah panjang tertulis di setiap sudut landskapnya, Latvia adalah negeri kecil yang penuh warna alam dan kebanggaan budaya. Para pelajar, mari kita telusuri perjalanan panjang Latvia, negeri kecil di Baltik yang menyimpan kisah besar tentang perjuangan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Sejarah Latvia dimulai ribuan tahun lalu ketika wilayah ini dihuni oleh suku-suku Baltik kuno, seperti Latgalians, Semigalians, Selonians, dan Kurs. Mereka hidup berdampingan dengan alam, membentuk komunitas agraris yang tangguh dan memiliki sistem kepercayaan serta tradisi sendiri yang unik. Namun, pada abad ke-12 dan ke-13, masa damai itu berubah drastis ketika para ksatria salib dari Jerman, khususnya Ordo Livonia, datang membawa ekspansi Kristen ke wilayah Baltik. Invasi ini bukan hanya membawa agama, tapi juga kolonisasi. Latvia kemudian menjadi bagian dari wilayah yang disebut Livonia, dan selama berabad-abad, tanah Latvia dikuasai oleh penguasa asing. Jerman, Polandia, Lituania, dan Swedia, semuanya pernah berkuasa di sini. Pada abad ke-18, setelah Perang Utara Besar, Latvia jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia. Selama masa pemerintahan Tsar, rakyat Latvia menghadapi represi budaya dan ekonomi, meski di sisi lain, muncul kesadaran nasional yang perlahan tumbuh. Abad ke-19 menjadi era penting bagi kebangkitan identitas nasional Latvia. Bahasa Latvia mulai diajarkan di sekolah, sastra berkembang, dan gerakan rakyat pun mulai muncul, dikenal dengan sebutan Awakening, atau Kebangkitan Nasional Latvia. Lompatan besar terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 18 November 1918, Latvia menyatakan kemerdekaannya di tengah kekacauan Eropa pasca kejatuhan Kekaisaran Rusia. Namun, kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Latvia harus menghadapi perang kemerdekaan melawan tentara Bolshevik Rusia dan kekuatan Jerman, hingga akhirnya berhasil mempertahankan kemerdekaannya secara de facto pada tahun 1920. Masa antara dua perang dunia menjadi masa pembangunan singkat bagi Latvia. Sistem demokrasi mulai tumbuh, ekonomi perlahan pulih, dan budaya nasional berkembang pesat. Namun sayangnya, masa damai ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1940, berdasarkan Fakta Molotov-Ribbentrop, Latvia dianeksasi oleh Uni Soviet. Tak lama kemudian, selama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman menduduki Latvia, dan setelah perang usai, Soviet kembali menguasai wilayah ini. Masa pendudukan Soviet membawa luka yang mendalam. Deportasi massal, penindasan budaya, dan Rusifikasi menjadi bagian kelam dalam sejarah Latvia. Namun semangat rakyat tak pernah padam. Gerakan kemerdekaan perlahan bangkit kembali, dan akhirnya, pada tahun 1991, di tengah runtuhnya Uni Soviet, Latvia memproklamasikan kembali kemerdekaan penuhnya. Kemenangan ini menandai awal baru bagi Latvia sebagai negara demokrasi modern.
Tahun 2004 menjadi tonggak penting ketika Latvia resmi bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, menegaskan arah barunya ke barat dan menjauh dari bayang-bayang masa lalu Soviet. Kini, Latvia berdiri sebagai negara merdeka yang berdaulat, dengan identitas nasional yang kuat dan tekad untuk menjaga sejarah panjangnya, tetap hidup di hati generasi muda. Setiap sudut kota tua Riga, setiap lagu rakyat, dan setiap perayaan tradisi adalah bukti nyata bahwa semangat bangsa Latvia tidak pernah luntur meski diterpa badai sejarah selama berabad-abad. Para pelajar semua, mari kita melangkah lebih dalam ke jantung Latvia dan menyaksikan bagaimana budaya menjadi napas panjang yang terus hidup, bahkan setelah berabad-abad penjajahan dan perubahan zaman. Latvia adalah negeri yang menyimpan warisan budaya Baltik yang sangat kuat, bahkan termasuk salah satu yang tertua di Eropa. Masyarakat Latvia sangat bangga pada akar tradisionalnya, terutama pada bahasa, musik rakyat, dan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu pilar utama dalam budaya Latvia adalah lagu rakyat atau yang dikenal dengan istilah dainas. Dainas adalah puisi pendek yang dilagukan, biasanya terdiri dari 4 baris, dan bisa berisi tentang cinta, musim panen, perang, atau nasihat hidup. Uniknya, Latvia memiliki lebih dari 1 juta dainas yang telah dikumpulkan, menjadikannya salah satu koleksi puisi lisan terbesar di dunia. Tradisi menyanyikan dainas ini masih sangat hidup, terutama di pedesaan, dan menjadi bagian penting dalam upacara dan perayaan. Tarian rakyat juga tak kalah penting. Gerakan anggun, kostum penuh warna, dan iringan alat musik tradisional seperti kokle, semacam kecapi khas Latvia, menciptakan suasana yang begitu kuat dan emosional. Festival tarian dan lagu rakyat yang disebut Dziesmu un Deju Svetki adalah puncak dari ekspresi budaya ini. Festival ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan melibatkan puluhan ribu penyanyi dan penari dari seluruh penjuru negeri. Bahkan, festival ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, sebuah kebanggaan luar biasa bagi bangsa Latvia. Dari sisi spiritual, mayoritas masyarakat Latvia menganut Kristen Protestan Lutheran, meski juga terdapat komunitas Katolik dan Ortodoks. Namun, yang menarik, jejak kepercayaan pagan kuno masih terasa dalam banyak tradisi dan perayaan musiman. Salah satunya adalah Jani, perayaan titik balik matahari musim panas yang sangat penting di Latvia. Pada malam Jani, masyarakat berkumpul, menyalakan api unggun, bernyanyi, menari, dan mengenakan mahkota dari bunga liar atau daun ek, sebuah warisan spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam. Dalam arsitektur, Latvia memiliki warisan rumah tradisional yang disebut pirts, yaitu rumah sauna kayu yang menjadi bagian penting dari kehidupan keluarga. Sauna di Latvia bukan sekadar tempat relaksasi, tetapi juga sarana spiritual dan sosial. Di banyak desa, pirts dianggap sebagai tempat suci untuk membersihkan jiwa dan tubuh, bahkan digunakan dalam tradisi menjelang kelahiran atau pernikahan. Kuliner Latvia mencerminkan iklim dan sejarahnya. Hidangan seperti grapes with bacon, kacang abu-abu dengan daging asap, piragi, roti isi daging, dan rye bread adalah bagian pokok dari diet tradisional. Sup-sup hangat, acar sayuran, dan produk susu fermentasi menjadi makanan sehari-hari, terutama di musim dingin. Tak lupa, kvass, minuman fermentasi ringan berbasis roti hitam, adalah favorit banyak orang Latvia. Di kota-kota seperti Riga, budaya juga berpadu dengan modernitas. Galeri seni, teater kontemporer, dan konser orkestra klasik tumbuh subur di tengah bangunan Art Nouveau yang indah. Latvia juga dikenal akan komunitas senimannya yang kreatif dan aktif mengangkat isu-isu sosial melalui karya-karya seni visual dan pertunjukan. Budaya Latvia adalah kisah tentang ketahanan, kebanggaan, dan kecintaan pada warisan leluhur. Dalam sunyi hutan dan denting kokle, dalam festival rakyat dan aroma roti gandum, kita bisa merasakan jiwa bangsa Latvia. Tenang, tapi tak pernah padam.
Para pelajar, setelah memahami kebudayaan Latvia yang kaya, sekarang saatnya kita menengok bagaimana negara kecil di Baltik ini menjalankan roda pemerintahannya dan menghadapi tantangan ekonomi di era modern. Latvia adalah negara republik parlementer yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Sejak merdeka kembali dari Uni Soviet pada tahun 1991, Latvia membentuk sistem politik yang stabil dan transparan, dengan pemilu reguler dan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Kepala negara Latvia adalah presiden, yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 4 tahun. Meski perannya sebagian besar bersifat simbolis dan seremonial, Presiden tetap memiliki tanggung jawab penting dalam urusan luar negeri dan pengangkatan pejabat tinggi negara. Saat ini, Latvia bangga dengan kepemimpinan yang mendukung nilai-nilai Eropa, hak asasi manusia, dan kerja sama internasional. Kepala pemerintahan sehari-hari adalah Perdana Menteri, yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintahan Latvia terdiri dari koalisi partai politik yang terbentuk melalui pemilu legislatif setiap 4 tahun. Dinamika politik Latvia cenderung pluralistik, dengan partai-partai berhaluan kanan tengah dan pro-Eropa mendominasi dalam beberapa dekade terakhir. Parlemennya disebut Saeima, sebuah lembaga legislatif unikameral dengan 100 anggota. Saeima merupakan arena penting dalam penentuan kebijakan nasional, dari pendidikan, ekonomi, hingga keamanan nasional. Dalam hubungan luar negeri, Latvia menempatkan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas Eropa. Setelah bergabung dengan Uni Eropa dan NATO pada tahun 2004, Latvia memperkuat perannya di kancah internasional sebagai negara demokratis yang menjunjung stabilitas, kerja sama regional, dan kedaulatan nasional. Latvia juga merupakan anggota dari zona Euro, dan menggunakan Euro (EUR) sebagai mata uang resminya sejak 2014. Hal ini memberikan keuntungan dalam perdagangan, stabilitas moneter, dan integrasi lebih dalam dengan ekonomi Eropa. Secara ekonomi, Latvia mengandalkan sektor jasa, termasuk keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata. Kota Riga kini tumbuh sebagai pusat inovasi dan startup, dengan banyak perusahaan teknologi berbasis digital bermunculan, yang menjadikan Latvia sebagai salah satu hub teknologi yang berkembang pesat di kawasan Baltik. Selain itu, sektor pertanian dan kehutanan tetap menjadi tulang punggung di wilayah pedesaan. Produk seperti biji-bijian, susu, kayu, dan energi biomasa menjadi komoditas penting dalam ekspor Latvia. Kehutanan, khususnya, dikelola dengan prinsip berkelanjutan, menjadikan Latvia sebagai salah satu negara hijau dengan tutupan hutan lebih dari 50% dari total wilayahnya. Namun, Latvia juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Migrasi tenaga kerja muda ke negara-negara Eropa Barat, tingkat kelahiran yang rendah, serta kesenjangan antara kota dan desa menjadi isu sosial yang terus dibahas dalam ruang politik. Di sisi lain, tantangan geopolitik juga hadir. Latvia berbagi perbatasan dengan Rusia, dan sejarah masa lalu di bawah dominasi Soviet masih membayangi beberapa kebijakan luar negeri dan pertahanan. Oleh karena itu, keanggotaan dalam NATO dan kerjasama dengan negara-negara Baltik dan Skandinavia menjadi sangat penting bagi keamanan nasional Latvia. Tak kalah penting, Latvia terus memperkuat pendidikan, inovasi, dan sistem kesehatan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Investasi pada transformasi digital, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama menuju masa depan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Latvia adalah negara kecil dengan komitmen besar terhadap kebebasan, demokrasi, dan kemajuan. Meskipun menghadapi tantangan zaman, Latvia tetap melangkah dengan optimisme, menjaga identitasnya, dan memperkuat fondasi bangsa untuk generasi yang akan datang. Nah, para pelajar, dimanapun kalian berada, itulah kisah lengkap tentang negara Latvia.
Sebuah negara kecil di pesisir Baltik yang menyimpan semangat besar, sejarah panjang, dan budaya yang mengakar kuat dalam jati diri bangsanya. Dari hutan-hutan lebat yang melambai di bawah langit utara, hingga kota Riga yang memadukan keanggunan Eropa klasik dengan semangat teknologi modern. Latvia menunjukkan bahwa ukuran sebuah negara bukanlah batas bagi mimpi dan kebanggaan. Sejarahnya mencerminkan perjalanan yang penuh luka namun juga keteguhan. Dari penjajahan asing, perjuangan identitas, hingga akhirnya berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka dan demokratis. Budayanya hidup di antara lantunan lagu rakyat, tarian tradisional, hingga rasa kehangatan dalam makanan khas seperti sklandrausis dan suprie. Di sisi lain, sistem politik dan ekonominya terus beradaptasi dengan zaman, menatap masa depan bersama Uni Eropa dan dunia. Latvia adalah contoh bahwa sebuah bangsa bisa membangun kembali dirinya tanpa melupakan akar, tanpa kehilangan arah, dan tetap melangkah dengan keyakinan. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kalian semua untuk terus belajar, menjelajah, dan menghargai betapa luas dan beragamnya dunia kita ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir episode Latvia di channel Murid Geo. Jangan lupa tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode negara-negara selanjutnya yang nggak kalah menariknya. Sampai jumpa di negara berikutnya ya para pelajar semuanya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.